ketemu lagi di episode terbaru ya, maksud aku ya. Ini di sebuah makam, yaitu makam Tugu ya, namanya makam Tugu. Di sini ada sebuah sosok yang bisa dibilang pada zaman dulu itu yang babat alas ya, atau yang mempunyai nama yang cukup tinggi sehingga namanya juga dijadikan nama sebuah dusun. Di belakang kita ini kuburannya ya. Nanti kita ke sana, mungkin pertama kita doa-doa dulu lah buat beliau. Kemudian kita coba untuk mediumisasi ya. Karena yang saya dengar dari masyarakat di sini banyak sejarah tentang beliau. Jadi tetap ikuti ya Pawang Mistis. Gimana selanjutnya? Yuk kita langsung ke tempat makam Tugu. Ini kita sudah ada di dalam makam ya sebenarnya. Karena kita kalau pembukaan di jalan takut terganggu. Jadi kita udah dalam area makam. Assalamualaikum. Kan aja kita duduk sambil duduk aja ya. Jadi dinamakan makam Tugu mungkin karena sebuah batu ini ya. Ini batu udah mulai dulu ada, dan ini juga di di kotak amal itu tertulis namanya, yaitu Bujuk Kakek Ronggo ya. Ntar lagi kita coba mediumisasi, tapi sebelum itu kita berdoa lah untuk beliau yang di sini dulu. Mari kita berdoa dulu aja. Jadi barusan sudah kita berdoa ya untuk beliau, dan lagi aku coba mau komunikasi itu terlebih dahulu ya sebelum sesi, apakah boleh atau enggak. Karena takutnya malah gak boleh. Satunya baik, kita datang, dia seperti welcome kita, silahkan masuk gitu. Karena memang kita gak ada niatan buruk sih. Jadi aku mau interaksi dulu dengan beliau, kemudian baru mediumisasi. Oke, aku sudah komunikasi dengan beliau ya. Beliau bisa dibilang orang yang cukup berilmu lah pada masanya ya. Dan beliau juga bukan asli orang sini. Jadi
kita mungkin ntar lagi akan mediumisasi ya. Beliau juga bilang silakan kalau mau mediumisasi. Yang tidak boleh itu ketika kita ada niat untuk menarik suatu barang di sini. Karena di sini dia juga kan ada sih beberapa barang atau pusaka ya. Tapi kalau bisa jangan diambil. Karena itu bukan hak kita. Dia akan ada mungkin dari orang sini atau orang sekitar sini ya, entah itu keturunan ataupun masih orang sini yang mendapatkan pusaka tersebut atau mustika tersebut ya. Jadi kita coba langsung mediumisasi. Gimana Mas? Masih aman kan? Masih aman? Alhamdulillah aman. Di samping jalan ya, jadi masih mendengar suara sepeda motor dan mobil lewat. Ya, aku rasa juga di sini masih aman. Berapa aman itu malah Kironggo ini juga melindungi kita sebenarnya. Itu yang komunikasi Mas Leo ya, yang ketika mediumisasi Mas Leo yang komunikasi ya. Dan kameramen sekarang dipegang oleh Mas Yoyo ya. Gue nak sini aja komunikasinya udah tahu sana kan sini aja ya. Aku langsung komunikasi duduk aja nggak usah karena yang kulihat dia juga enakan kalau orangnya. Pinten iki? Saya di sini Kironggo. Tapi itu bukan nama saya. Tapi gak apa-apa. Orang sini nyebutnya saya itu Kironggo. Udah apa nak kesini nak? Ini Mbak, kalau apa? Pengen mengulik sejarah di sini. Oh iya, gak apa-apa nak. Ini bertanya apa anak ini kesini? Ini asal mulanya gimana Mbak? Kok sampai sama dipanggil Kironggo? Oh di situ ya nak ya. Ini nak ceritanya nak. Saya ini nak ya, dulu bukan berasal dari sini nak. Saya itu berasal dari sebuah kerajaan yang dulu masih sebuah kerajaan nak. Jadi di sebuah kerajaan yang mungkin sekarang udah disebut daerah Yogyakarta ya. Tapi dulu bukan Yogyakarta nak. Saya itu merantau ke sini karena biasalah nak, kalau orang zaman dulu itu sangat suka menjelajah ya. Jadi ketika saya ke sini nak, saya itu pertama bukan langsung ke sini. Saya itu berada di daerah barat agak ke selatan. Itu saya sempat dikepung nak oleh para penjahat di sana. Dan sekarang daerah tersebut ya, dengar-dengar sih malah nama desanya itu Ngepung. Itu kejadiannya karena saya dikepung nak. Banyak banget nak, banyak banget yang ngepung aku. Tapi waktu itu karena bisa dibilang mbak ini cukup berilmu ya nak.
bisa kabur dari kepungan para penjahat tersebut nak. Kemudian barulah saya tuh ke timur nak, ke timur agak ke utara nak, dan berhentilah di sebuah desa. Di sana juga ini nak ya, ada sampai dilempar dikeroyok ya, dikeroyok, dilempar batu, dilemparin lah nak. Tapi karena itu, karena sudah ada bantuan dari yang kuasa nak ya, Mbak ini masih selamat nak, masih selamat. Waktu itu Mbak masih muda nak, masih bisa dibilang cukup gagah banget nak. Setelah habis dilempar itu juga sekarang diberi nama desa nak. Aku kurang tahu desanya, entah itu Bades kayaknya itu namanya, Bades atau Bades nak ya. Nah itu lemparan itu bahasa Jawanya ya nak. Kemudian setelah dilempar itu nak ya, setelah dilempar aku turun nak, turun lagi ya, turun sampailah aku di sekitar sini nak. Di sini pun nak aku masih dikejar-kejar oleh penjahat tersebut nak, dikejar. Aku bahkan pernah diikat ya, di sini diikat di sebuah batu. Jadi setelah diikat nak ya, itu gila ikatan itu nak ya, seperti meskipun erat banget, tapi akhirnya Mbak bisa lari dari ikatan itu nak. Lari lagi turun nak, dan waktu Mbak diikat nak ya, ini dari daerah sini ini, yaitu namanya apa, diberi nama saya nak, yaitu Ronggo, tapi karena diikat ditambahi tali nak, Ronggo tali nah. Jadi daerah tersebut sebenarnya memakai nama Mbah nak. Kemudian setelah kejadian itu nak ya, kejadian itu aku Mbah turun lagi, sampailah di sebuah desa nak. Itu desanya orangnya cukup ramah-ramah. Mbah dibantu di sananya, dibantu. Kemudian orangnya juga baik ke Mbah nak. Akhirnya Mbah menetap di sana dan Mbah urip atau hidup nak ya di sana. Benar desa itu nak namanya itu kahuripan, jadi punya kehidupan nak. Tapi karena orang sini mungkin ya akhirnya dijadikan nama sebuah desa Kuripan, padahal itu sebenarnya kahuripan nak. Jadi orang sini punya Kuripan nak. Dan Mbah terakhir udah di sana nak, sampai Mbah itu ya sampai tidak atau meninggal nak. Nah, alhamdulillah aku sangat terima kasih dengan orang Kuripan itu nak ya, baik banget nak di sana. Sebenarnya di sana juga banyak sih keturunan Mbah, tapi sekarang keturunan itu banyak yang lupa nak, lupa kepada namanya juga udah berapa turunan nak ya. Jadi banyak yang lupa kepada, apalagi zaman sekarang nah. Udah teknologinya sangat canggih ya, sangat canggih. Kalau dulu nak mau ke tempat itu kita jalan kaki, alas kaki pun gak ada, alas kaki itu dari kayu dulu nak. Itu ya nak. Ada yang ditanyakan lagi nak, mau buat di sini. Berarti Mbak di sini yang babat alas daerah sini ya? Kalau babat alas bukan Mbah saja nak, di sini banyak. Cuma ya emang orang sini mengapa pakai nama Mbah menjadikan sebuah desa ataupun sebuah tempat, Mbah juga gak tahu. Tapi kalau yang babat alas itu banyak nak, banyak. Dan kebanyakan juga nak ya, banyak perantau nak. Dari luar daerah sini banyak dulu, tapi akhirnya menetap di sini. Mungkin karena di sini emang ramah, orangnya ramah, terkenal ramah nak. Daripada dulu ketika Mbah itu di daerah yang dinamakan Jogja itu ya, dulu itu Mbah merantau karena di sana juga sering nak terjadi perang nak. Itu perang antar biasa kerajaan nak, dimana akhirnya Mbah merantau ke sini. Seperti itu nak kejadiannya. Mungkin mau disampaikan buat warga sini
Yang saya sampaikan buat warga di sini aja ya, kalian itu jangan lupa di sini ya, di sini orangnya itu ramah, terus sopan satunya, meskipun bukan asli orang sini, tetaplah kalian itu menjadi orang yang ramah tamah ya, karena bisa dibilang karena keramahan kalian desa ini jadi makmur, subur, kemudian juga sumber air melimpah. Nah, Iya. jadi jangan sampai kalian itu tamak nak ya, apalagi sumber air itu kalian ambil sendiri. Jangan sampai. Jika emang ada sumber air nak, silakan kelola dengan baik nak, bagikan dengan masyarakat itunya ya. Kalau kalian tamak, sumber air itu akan habis, akan mati dengan sendirinya nak. Itu pesan dari Mbah ya nak ya, tetap Iya. jadi orang baik nak. Iya. Gimana nak, ada tanya sesuatu lagi? Betul juga. Ya sama-sama nak. Saya pamit dulu ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Si air yo. Alhamdulillah ya, beliau bisa masuk dengan baik tanpa bisa bilang tanpa ada hambatan masuk ke tubuh. Mungkin karena imunnya beliau cukup tinggi ya, aku terasa agak gimana gitu. Jadi Mas Leo jadi dapat pesan-pesan yang lumayan barusan ya. Banyak pesan-pesannya. Jadi sebenarnya untuk Wironggo ini ya bisa dibilang jadi panutan sebenarnya. Karena aku pun ketika interaksi atau komunikasi dengan beliau ya, beliau itu meskipun dikejar oleh seorang penjahat sampai hari ke tempat sini ya, beliau masih baik dengan orang lain. Akhirnya diterima oleh masyarakat di daerah Kuripan ya. Iya. Daerah Kuripan beliau diterima akhirnya karena beliau juga orang baik. Jadi meskipun banyak musuh, meskipun musuhnya 1000, tapi di masyarakat di sini juga menerimanya. Kenapa? Lebih baik cari teman ya daripada musuh. Karena Mungkin dia lari ke sini gara-gara kesaktiannya. ya Direbutin orang banyak. mungkin karena itu, karena emang beliau bisa dibilang ilmunya cukup tinggi ya, dan beliau merantau juga dari ini, bilangnya sebuah kerajaan sih, sebuah kerajaan. Dia merantau karena emang dia tidak menginginkan sebuah peperangan sih, entah itu perang tabacan atau gimana, pokoknya dia tidak suka dengan hal-hal yang berbau peperangan. Meskipun beliau itu punya ilmu yang cukup tinggi, dia lebih suka merendah dan menghindari sebuah peperangan ya. Dan barusan ketika mediumisasi ya, sebenarnya ada mantau dari luar sana, tapi yang kulihat malah beliaunya yang melindungi dari sebuah ini. Kalau aku tunjuk mungkin di belakangnya Mas Vicky di pojokan sana, itu yang agak ingin melihat di sini. Tapi beliau yang malah sebelum ketika aku interaksi ya, beliau bilang ke mereka jangan sampai diganggu karena ini gak ada niatan buruk. Kalau beliau bilang begitu pada sosok yang datang ke sini. Jadi sebenarnya jika kita ingin melakukan hal seperti mediumisasi atau penelusuran kayak makam-makam seperti ini ya, utamakan niat kita yang baik. Jangan kita malah niatnya untuk penarikan ataupun niat jelek lah, jangan. Itu yang harus jadi apa ya, jadi pertimbangan kita ketika melakukan penelusuran. Ini Wironggo kalau aku lihat ya, karena kan
ketika dia meninggal itu udah agak tua, dia itu berjenggot, kemudian jenggot gini, dia karena jenggotnya itu kadang-kadang bisa dipegang kok, kulihat bisa dipegang, jadi agak banyak sedikit lah jenggotnya, dan juga alis sudah sedikit berubah ya. Dan yang ku lihat sangat jelas, mungkin jika aku lihat di kepala itu seperti ada ikat kepala yang diikat di kepalanya seperti itu aku sosoknya kan udah kelihatan tua, tapi tadi pas interaksi katanya dulu pernah jadi sosok yang lumayan gagah lah, gagah kan, juga karena ilmunya cukup tinggi ya, dia bisa dibilang sebuah manusia atau pendekar yang bisa dibilang sakti ya, karena meskipun keroyok ataupun diikat dia bisa lolos, tapi dia tetap aja meskipun dia berilmu tinggi, dia tidak lupa untuk bersyukur, tidak membalas, dia hanya ingin pergi lah, jadi tidak ingin melanjutkan peperangan intinya. Jadi untuk asal usul Ki Ronggo sendiri udah dipastikan bukan dari sini sebenarnya ya, yaitu dari kerajaan yang sekarang mungkin dinamakan Jogja, tapi dulu katanya bukan Jogja. Nah, mungkin bagi ahli sejarah tahu ya, ini di Jogja itu ada kerajaan apa aja di sekitar Jogja, tentunya bukan di Jogjanya sih. Jadi untuk live malam ini penelusuran untuk maksud aku untuk penelusuran malam ini ya, kita udah banyak manfaat yang kita dapatkan ya. Bahkan pesan beliau apa tadi Mas Leo? Kita harus apa ya, memanfaatkan sumber daya alam di sini, jangan kita sampai serakah. Pokok intinya gitu. Jadi intinya gitu, jika ada sebuah sumber, entah itu sumber apa ya, yang penting jangan serakah ya, dengan baik. gunakan dengan baik. Itu nasihat dari beliau, intinya jadi orang jangan serakah. Kemudian juga tetap orang, kan tadi untuk orang sini ya, karena beliau taunya orang sini tuh ramah, baik, tetap jadilah orang yang baik. Kemudian orang yang lama ya, meskipun yang datang itu bukan orang asli sini, orang pendatang. Jadi kita juga bersyukur sih orang di sini sih baik-baik ke kita. Ya ini Mas Soyo asli orang sini ya, tapi kita bukan orang sini. Ini cuma yang di asli sini kameramen yang juga Mas Soyo. Jadi orang di sekitar sini juga sangat ramah. Berarti kata Ki Ronggo benar, mungkin pada zaman dulu orang sini lebih ramah daripada sekarang. Karena zaman dulu gak ada yang namanya sepeda motor, gak ada mobil, gak ada. Jadi alas kakinya pakai kayu katanya barusan ya. Iya. Jadi untuk penelusuran kali ini kita sudah itu berapa menit Mas Soyo kalau boleh tahu? 23. Hah? 23. 2-3 menit ya. Jadi gua rasa udah cukup untuk penelusuran kali ini. Kita sudah berdoa untuk Ki Ronggo, semoga amal kebaikan beliau diterima yang kuasa, kemudian dosa-dosanya diampuni ya, dan tentunya ditempatkan di tempat yang diridhoi lah. Oke, untuk live kali ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di channel Bang Mistis di episode berikutnya. Saya Mas Soyo, Saya Leo. dan Mas Vicky, kemudian kameramen Mas Soyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.